Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Fariza dengan NIM 2155201036, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai penjadwalan proses untuk memenuhi tugas 14 saya atau tugas UAS saya. Langsung saja kita masuk ke materi penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan konsep utama dalam multitasking. Sistem operasi multiprosesor dan sistem operasi real-time. Penjadwalan adalah cara atau metode berbagai proses dilaksanakan pada CPU, di mana biasanya terdapat lebih banyak proses yang dijalankan daripada jumlah CPU yang tersedia. Hal ini diatur oleh software, scheduler, dan dispatcher. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu. Untuk memaksimalkan penggunaan CPU, tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU antara proses-proses yang begitu sering, sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. Untuk sistem uniprosesor tidak akan ada lebih dari satu proses berjalan. Jika ada proses yang lebih dari itu, yang lainnya akan harus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadwalkan kembali. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan, memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan A di sini proses yang harus berjalan, dan yang B kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama di sini ada adil atau fairness. Adil adalah proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang sama, dan tak ada proses yang tidak bagian layanan pemproses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari memproses yang adil. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi atau utilisasi memproses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk, sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk adalah pemproses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Yang ketiga, waktu tanggap. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Yang pertama ini sistem interaktif. Waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah kemasukan atau transaksi
sampai hasil pertama muncul di layar terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Yang kedua, sistem waktu nyata. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian atau internal eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud eksekusi. Disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Baik, yang keempat, sini ada waktu penyelesaian, yaitu waktu yang dihabiskan dari suatu program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Turnaround time, dengan waktu eksekusi plus waktu menunggu sasaran penjadwalan dalam meminimalkan turnaround time. Kelima, throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakaian yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Kriteria tersebut saling bergabung dan dapat pula saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Tipe-tipe penjadwalan. Terdapat tipe-tipe penjadwalan berada secara bersamaan per sistem operasi yang kompleks, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short time scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan ini memaksimalkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Dan yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium time scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda. Proses-proses tertunda tak dapat membuat satu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, beberapa proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda ini disebut swapping penjadwalan. Jangka menengah menangani proses-proses swapping. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang atau long time scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu proses, memori, perangkat input dan output. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemproses sibuk selama periode aktivitas job interaktif rendah. Sasaran utama penjadwalan jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job campuran, dikaitkan dengan step proses. Strategi penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu yang pertama, penjadwalan non-preemptif. Begitu pemproses diberi jatah untuk memproses, maka proses dapat diambil alih oleh pemproses lain sampai proses itu selesai. Dan yang kedua, penjadwalan
preemptif. Preemptif. Saat proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Penjadwalan preemptif berguna pada sistem di mana proses-proses yang mendapat perhatian tanggapan pemproses secara tepat. Misalnya, pertama sini pada sistem waktu nyala, sehingga interupsi tidak segera dilayani dapat berakibatkan fatal. Dan yang kedua, pada sistem interaktif atau time sharing penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tangkap yang memadai. Penjadwalan preemptif bagus, tapi tidak tanpa ongkos. Peralihan proses, yaitu proses beralih ke proses lain, memerlukan overhead karena banyak tabel yang diolah. Agar preemptif efektif, banyak proses harus berada di memori utama, sehingga proses-proses tersebut dapat segera running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses tak running menyimpan banyak proses tak running benar-benar di memori merupakan suatu overhead tersendiri. Lalu sini algoritma penjadwalan. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-preemptif maupun preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif. Yang pertama sini FIFO, first in, first out. FIFO adalah akronim untuk first in, first out, pertama masuk atau pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrian atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku first come, first served atau FCFS, di mana orang-orang meninggalkan antrian dalam urutan mereka tiba atau menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. Yang kedua, SJF atau shortest job first. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah. Dalam antrian waktu yang digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem membutuhkan waktu yang singkat. Short time job first atau SJF bisa dikatakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Lalu yang ketiga, HRN, High Radio Net. Ratio Net. Penjadwalan HRN merupakan bernama penjadwalan non-preemptif, dan yang kedua penjadwalan prioritas dinamis. Penjadwalan ini juga untuk mengkoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya pada waktu layanan tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus. Prioritas sama dengan waktu tunggu tambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi
maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memproses layanan pemrosesan. Disebut HRN atau High Response Next karena waktu tanggap adalah waktu tunggu tambah waktu layanan. Ketentuan HRN adalah untuk memperoleh waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Yang keempat, MFI atau Multiple Feedback Queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Algoritma yang menerapkan strategi preemptif ini yang pertama itu RR atau round robin. Penjadwalan round robin merupakan penjadwalan preemptif, namun proses tidak di-preempt secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses, maka penjadwalan ini disebut preemptive time. Yang kedua, SRTF atau shortest remaining time first. Perbedaan SRTF dengan SJF. Pertama, pada SJF begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Yang kedua, pada SRTF proses sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Kelemahannya, SRTF mempunyai overhead yang lebih besar dibandingkan SJF. SRTF memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan, proses, dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Secara teoritis, SRTF memberikan waktu tunggu minimum, tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibanding SRTF. Yang ketiga, PS, Priority Scheduling. Priority Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas dapat diberikan secara prioritas statis. Prioritas statis berarti prioritas tak berubah. Keunggulannya yaitu mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya penjadwalan tak tanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan dengan nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahan dari prioritas dinamis adalah implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih tinggi atau lebih besar. Overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tanggap sistem. Yang keempat, GS, Guaranteed Schedule. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis untuk membuat dan menyesuaikan performa adalah jika ada N pemakai sehingga setiap proses akan berubah menjadi satu N. Dari daya pemproses CPU untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga berapa lama pemakai sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU yaitu waktu mulai login dibagi dengan N sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Baik,
Kesimpulannya di sini adalah penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dari mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Pada sistem komputer terdapat beberapa bentuk penjadwalan. Di sini yang pertama itu admission atau pintu masuk sistem, yang kedua ada memori dan CPU scheduler. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam registry yang dialokasikan pada CPU. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata salah atau kurang jelasnya dalam pembahasan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.